Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di video sebelumnya kita telah membahas AI. Di video kali ini kita juga akan tetap membahas AI atau kecerdasan buatan. Dan di video-video selanjutnya kita akan mengeksplorasi berbagai tool atau teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk menulis naskah ilmiah, menggali ide penelitian, merangkai penelitian yang unik hingga nanti mengoptimalkan kualitas tulisan ilmiah kita sehingga berstandar jurnal internasional bereputasi. Kalau kita ingat di video sebelumnya di konten ini saya telah membagikan prompt rahasia untuk menyusun naskah ilmiah yang berkualitas, yang komponen naskah tersebut lengkap dan sesuai dengan keinginan editor serta reviewer jurnal internasional bereputasi. Melalui video tersebut kita menghasilkan naskah semacam ini, ya. Dan bagi Anda yang belum mengakses video tersebut, nanti link ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video yang sedang saya tag ini. Karena kalau kita cek ya, di bawah setiap video ada kolom deskripsi. Nah, di kolom deskripsi ini nanti akan saya update link-link dari video saya yang membahas AI untuk menulis naskah ilmiah, menganalisis data, hingga nanti bagaimana caranya kita menggunakan AI untuk diskusi ide penelitian yang unik tapi juga menjual. Nah, nanti akan saya cantumkan link-linknya di kolom deskripsi ini. Oke, sekarang apa yang akan kita bahas? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk mencari referensi ilmiah dari naskah atau tulisan yang sudah kita dapatkan. Kalau kita ingat ya, di video sebelumnya kita sudah membuat naskah ilmiah semacam ini dengan sekejap menggunakan AI dan menggunakan prompt rahasia yang sudah saya berikan. Karena kalau kita menggunakan prompt asal-asalan, misalkan tolong buatkan pendahuluan, pendahuluannya jadi, tapi naskahnya mungkin jelek, tulisannya jelek, atau tulisannya mungkin komponennya tidak lengkap. Namun dengan prompt rahasia yang kemarin sudah saya bagikan, maka nanti hasilnya insya Allah jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas dan lebih cocok digunakan sebagai draft awal untuk disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Namun kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya, nah ini tidak ada citasinya, tidak ada referensinya. Nah, bagaimana caranya menambahkan referensi dari naskah yang sudah kita dapatkan ini? Nah, kalau kita gunakan AI yang kemarin ya, dari chat openai.com, khususnya dari ChatGPT. Nah, di sini kita bisa sebetulnya meminta ChatGPT untuk mencari referensi, tetapi kita lihat nanti hasil referensinya seperti apa. Nah, ini misalkan ya, kita copy yang ini. Ctrl C, kemudian di sini kita tuliskan, tolong carikan referensi ilmiah dari jurnal internasional bereputasi untuk mendukung setiap kalimat di dalam paragraf ini. Misalkan kita mengisi prompt seperti ini ya. Tetapi kalau kita belajar prompt yang sudah kita bahas di video kemarin, ini promptnya jelek ya. Ada rahasia bagaimana kita menstruktur prompt biar nanti hasilnya lebih optimal. Namun terlepas dari itu, meskipun kita mengoptimalkan prompt untuk mencari referensi ilmiah menggunakan ChatGPT, nanti hasilnya sama saja. Hasilnya seperti apa? Nah, ini nanti kita enter atau kita tekan tanda panah ini. Ya, kita minta dia mencari referensi untuk paragraf tersebut. Sekarang kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah mulai diproses. Nah, ini ya, sudah muncul ini referensi-referensi ilmiah untuk setiap kalimat tersebut. Tetapi, nah ini bahayanya ya. ChatGPT memang sepertinya secara meyakinkan mencarikan referensi sesuai dengan kalimat yang kita masukkan di sini. Tetapi nanti bagi kita, kalau kita nanti mencari artikel-artikel jurnal ini ke Google Scholar atau ke Google biasa, ternyata referensi-referensi ini tidak ada. Ya, jadinya ChatGPT memunculkan naskah-naskah palsu. Meskipun di sini ada DOI-nya. Bisa jadi ini nanti DOI-nya akan nyambung ke naskah lain dan judul ini pada umumnya nanti tidak akan ditemukan di Google yang sudah kita manfaatkan untuk mencari referensi ilmiah. Gitu. Jadinya bahaya kalau kita meminta ChatGPT mencari referensi.
sehingga kita tidak bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi, ya. Lalu bagaimana caranya kita mencari referensi? Kita juga bisa menggunakan AI lain yang khusus untuk mencari referensi. Nah, salah satu website AI yang bisa kita gunakan adalah ini, ya. Kita buka new tab, kemudian bisa kita tulis typeset.io seperti ini, ya. Tulisannya bisa kita lihat di sini, ya. Typeset.io. Nah, ini tampilan awalnya, tampilan depannya. Nah, di sini nanti ada bagian semacam ini, ya, discover dan sebagainya, ada loop-nya di sini. Nah, paragraf yang tadi sudah kita dapatkan bisa kita paste di sini, ya, Ctrl V, kemudian enter. Maka typeset ini nanti akan mencarikan referensi-referensi dari paragraf yang sudah kita copy di sana. Nah, ini, ya, udah dapat ini. Nah, setiap kalimat di sini sudah didukung oleh referensi. Nah, ini 1. Nah, ini dari siapa? 2, ini siapa? Kemudian 3, siapa? Dan kalau kita scroll ke bawah, nah ini referensi-referensi ilmiah yang mendukung kalimat-kalimat kita tadi. Di sini cuma dicantumkan 5, tetapi di sini ternyata selain 5 naskah tadi, 5 referensi tadi, ada referensi-referensi lain juga yang mendukung tulisan kita tadi. Dan menariknya dengan menggunakan typeset, nah ini kita bisa tentukan, oh saya hanya ingin mencari referensi dari jurnal-jurnal bereputasi tingkat tinggi, maka saya bisa centang ini top tiers papers, sehingga nanti referensi yang muncul yang mendukung kalimat-kalimat kita hanyalah referensi dari jurnal-jurnal Scopus tinggi atau mungkin Web of Science yang impact faktornya tinggi, ya. Tetapi selain itu, ya, kita juga bisa memilih, oh saya tidak hanya ingin yang top tier tetapi yang open access sehingga PDF-nya bisa saya download dengan mudah. Maka menu open access di sini bisa kita centang. Sehingga di sini semuanya adalah artikel-artikel yang open access yang tinggal bisa kita download PDF-nya. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian di sisi kanan ini ada ringkasan-ringkasan yang diambil dari setiap artikel di sini. Yang ringkasan ini sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi di sini, ya. Kalau kita tadi menuliskan paragraf terkait PBL, maka di sini ringkasannya khusus berkaitan dengan PBL yang diambil dari setiap publikasi di sini. Jadinya dengan menggunakan AI ini akan memudahkan kita mencari referensi yang kita inginkan. Gitu, ya. Bahkan di sini ada menu ekspor, ya. Dengan menu ekspor kita bisa klik di sini, kemudian nanti kita bisa pilih, ya, kita download list file. Nah, ketika kita download list file, maka dia akan mengekspor referensi-referensi ini, khususnya metadata dari referensi ini menjadi file list. Nah, ini. Ketika file list ini kita masukkan ke Mendeley, maka metadata setiap referensi dari typeset ini akan nanti masuk ke Mendeley kita. Nanti metadatanya tinggal kita sempurnakan saja kalau memang mungkin ada yang belum sempurna. Ya, misalkan saya menggunakan Mendeley yang masih jadul ini, ya. Menggunakan Mendeley yang baru juga tidak masalah, ya. Saya tapi masih nyaman dengan Mendeley yang jadul ini. Misalkan saya buat folder baru, ya, create a folder, misalkan typeset, ya, typeset atau tadi PBL typeset misalkan, ya. Kita tulis seperti ini. Typeset. Nah, ini ada folder baru, kemudian tinggal kita add, ya, kita add list yang tadi didapatkan dari typeset, yaitu ini, ya. Biasanya di folder download ini kita klik kemudian open. Nah, sehingga masuk semua tadi metadata dari referensi-referensi yang sudah dikumpulkan oleh typeset. Nanti tinggal kita cek saja bagaimana metadatanya sudah lengkap atau belum, penulisannya sudah lengkap atau belum. Tetapi karena tadi kita memilih top tier, nah pada umumnya referensi dari top tier itu metadatanya sudah bagus. Tetapi kalau kita nggak ingin top tier, ya artikelnya biasa dari jurnal nasional boleh, maka centangan top tier ini bisa kita hilangkan. Nah, selain kita mengekspor DOA atau mengekspor metadata, ya, metadata yang bisa kita masukkan ke Mendeley, kita juga bisa mengakses langsung, ya, mengakses langsung referensi-referensi ini, ya. Misalkan ini, oh saya ingin membaca lebih lanjut terkait referensi ini, maka ini bisa kita klik kanan. Ya, open link in new tab, ya, klik kanan kemudian pilih open link in new tab. Maka nanti kita diarahkan ke sini, ya. Lalu kalau kita ingin mengakses ke publishernya langsung, mengakses ke websitenya langsung dari jurnal yang memuat artikel ini, kita bisa klik DOA-nya ini, ya.
Nah, sehingga nanti kita akan diarahkan langsung ke websitenya. Nah, karena tadi kita sudah menentang open access, maka ini bisa kita download ya, tinggal download PDF. Nah, sehingga nanti masuk downloadannya ke sini ya. Sehingga kita bisa membaca PDF-nya atau kita juga bisa langsung membaca full text-nya di website ini. Begitu ya. Kita bisa memang kalau secara konvensional menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi-referensi yang mendukung setiap kalimat yang akan kita tulis, tetapi itu biasanya lama. Nah, dengan adanya AI, kita bisa lebih efisien. Waktu kita bisa 10 kali lebih cepat untuk mengumpulkan referensi-referensi yang kita inginkan. Bahkan ya, misalkan kita belum membuat paragraf ya. Kalau kita membuat naskah ilmiah seperti yang saya singgung di video sebelumnya, sebaiknya naskah ilmiah itu kan kita buat outline-nya terlebih dahulu. Kemudian kita kembangkan menjadi paragraf. Kalau kita menggunakan cara yang konvensional, tidak menggunakan cara di video sebelumnya yang ini ya. Kalau di video ini langsung menghasilkan paragraf sesuai dengan outline yang kita berikan. Nah, tetapi kalau kita hanya ada outline-nya ya, dan kita ingin mengembangkan menjadi paragraf dan kita butuh referensi yang mendukung outline tersebut, maka kita bisa memasukkan kata kunci dari outline tersebut ke sini ya. Kita bisa memasukkan kata kunci variabel penelitian kita ke sini ya. Misalkan keterampilan berpikir kritis. Nah, saya tulis di sini berpikir kritis, kemudian enter. Maka secara otomatis typeset akan juga mencarikan referensi-referensi yang berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, ini jadi paragraf ya, langsung jadi paragraf. Ini jadi muncul referensi-referensinya banyak yang mendukung. Kemudian lagi-lagi, oh saya hanya ingin memilih referensi dari jurnal-jurnal bereputasi tinggi. Maka top tier tadi kita centang sehingga hasilnya seperti ini. Oh saya ingin hanya yang bisa di-download PDF-nya. Maka kita bisa klik yang open access. Sehingga paragraf yang di atas tadi pun juga diupdate sesuai dengan referensi terbaru sesuai dengan keinginan kita tadi. Begitu. Nah, ini bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini setelannya Indonesia. Ya, tetapi kalau ingin setelannya Inggris, ya udah kita tinggal pilih English, begitu ya. Dengan memilih English, nanti kita tinggal langsung saja kita tuliskan, kita terjemahkan, kita paraphrase langsung kalimat-kalimat yang ada di sini sehingga kita tidak tinggal copy paste. Kalau kita langsung copy paste di sini, nah itu bahaya. Nanti ketika menggunakan Turnitin nanti akan ketahuan, terdeteksi, oh ini tulisan AI. Ya, begitu juga ketika kita menggunakan ChatGPT seperti yang saya singgung kemarin, kalau kita langsung mengcopy paragraf yang ada di sini, ya nanti akan terdeteksi sebagai tulisan AI dan itu bahaya. Dan itu juga tidak menjaga sikap ilmiah dan integritas ilmiah kita sebagai dosen dan akademisi. Sehingga di video yang lain akan kita bahas bagaimana caranya memanusiakan naskah ini. Bagaimana caranya kita tetap menggunakan integritas ilmiah untuk mengeksekusi naskah ini sehingga naskah kita juga mencerminkan sikap ilmiah yang kita pegang teguh. Dan juga meminimalisasi naskah kita nanti terdeteksi sebagai hasil dari AI. Bahkan ada website khusus juga ya, bukan Turnitin, ada website khusus juga yang bisa mendeteksi. Oh ini tulisan author ini hanya menggunakan AI. Oh ini aman, tidak menggunakan AI, begitu. Nah, dengan website tersebut kita nanti juga bisa ngecek apakah tugas-tugas yang dikerjakan mahasiswa kita itu hasil AI atau pemikirannya sendiri atau tulisannya sendiri. Nah, di video yang lain akan kita bahas ya website apa itu. Bagaimana cara mengeceknya, apakah naskahnya tetap menggunakan AI atau tidak menggunakan AI. Begitu. Oke, itu ya, kita bisa menggunakan typeset ya untuk mencari referensi ilmiah, namun paragraf ini harus tetap kita paraphrase sehingga aman dari deteksi AI dan tetap integrasi ilmiahnya tetap kita jaga. Tapi kalau misalkan, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya kesulitan kalau menggunakan bahasa Inggris, ya sudah, ini kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Meskipun kita ubah menjadi bahasa Indonesia, referensi yang dikumpulkan di bawah ini tidak berubah menjadi referensi berbahasa Indonesia, tetap dari referensi dari top tier yang berbahasa Inggris. Namun inset di sebelah kanan ini ya, simpulan atau ringkasan yang berkaitan dengan kata kunci ini ya, yang sudah dimunculkan di sini tetap berbahasa Indonesia. Karena tadi di sini kita mintanya bahasa Indonesia, begitu. Atau misalkan oh saya meneliti terkait pengaruh MSG terhadap kecerdasan. Ya sudah, tinggal kita tulis di sini.
MSG terhadap kecerdasan, kemudian enter. Sehingga nanti dia akan membuat paragraf full dengan referensinya dan nanti tinggal kita atur saja. Oh, saya bebas, boleh dari Indonesia, boleh dari Inggris, boleh open access, boleh tidak, boleh dari Amerika, boleh dari berbagai negara pun manapun. Maka top tiernya tidak usah kita centang. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan menggunakan ini kita akan sangat terbantu, begitu. Tetapi, nah ini yang perlu saya ingatkan ya, typeset ini sangat membantu kita. Namun untuk apa ya, jatah kita kalau gratisan itu ada batasannya ya. Sehingga kita nanti kalau meminta typeset ya untuk mencari referensi itu ada batasannya, tidak serta-merta kita bebas selalu meminta dia mencari referensi dalam sehari kita inginnya minta 100 kali, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu di video selanjutnya akan saya bahas AI lain yang dapat juga mencari referensi ilmiah secara gratis ya. Kita bisa memintanya, ini juga typeset ini secara gratis juga bisa, tetapi ada batasannya. Nah, AI yang saya bahas di video selanjutnya itu batasannya tidak ada. Jadinya kita bebas nyari referensi ilmiah menggunakan AI tersebut tanpa berbayar dan tanpa ada kuota. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya mencari referensi ilmiah untuk mendukung paragraf yang kita tulis atau mendukung ide-ide pokok atau keyword dari penelitian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.